Begitu juga dengan kebaikan seorang ibu. Ya, ketika dia menjadi seorang ibu rumah tangga, menjadi seorang istri buat suaminya, menjadi seorang ibu buat anak-anaknya, ada begitu banyak kebaikan-kebaikannya. Ada begitu banyak nilai-nilai positif yang ditanamkannya, yang tidak terlihat, yang dia lakukan tulus ya untuk orang-orang dicintainya. Back again. Hola teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Baik teman-teman, kali ini gue akan mencoba untuk membahas hasil dari diskusi dengan teman-teman mahasiswa. Karena ada beberapa dari teman-teman mahasiswa di kelas, mereka bertanya gitu, Pak, pandangan Bapak gimana sih kalau melihat ada begitu banyak mahasiswa-mahasiswi yang tadinya mereka kuliah, mereka akhirnya bekerja, dan mereka akhirnya kuliah lagi, ngambil jenjang karirnya, tapi pada akhirnya juga beberapa dari mereka itu akhirnya menjadi ibu rumah tangga juga, ya. Nah, baik teman-teman, kita akan mencoba untuk membahasnya, dan gue berusaha untuk melihat dari sudut pandang yang mungkin ya buat kita tidak terpikirkan. Harapan gue bisa menawarkan beberapa sudut pandang yang bisa menambah pemahaman buat teman-teman semua. Oke, seperti apa pembahasannya ya? Namun berinvestasilah terlebih dahulu dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Jangan lupa juga menekan tombol loncengnya. Oke, teman-teman, seperti apa pembahasannya? Check it out. Nah, baik teman-teman, jadi kalau gua ditanya, gua hanya mau kembali tekankan ya, untuk mengingatkan bahwa di awal itu penting sekali. Jadi awal ketika teman-teman mengambil keputusan untuk kuliah, tujuannya apa, ya, dasarnya apa, ini harusnya menjadi sangat penting. Jangan kita ikut-ikutan orang sehingga kita kuliah di kampus. Ya, perlu diingat juga. Jadi tidak ada itu yang namanya semacam model bahwa kampus didirikan untuk orang-orang mendapatkan satu yang namanya pekerjaan lebih baik, atau dia bisa mendapatkan uang lebih baik atau lebih banyak lagi. Kalau menurut pendapat gue harus tambahkan itu ya. Yang gue mau tambahkan seperti ini teman-teman. Jadi fungsi kita di kampus, tujuan awal dari kampus itu berdiri adalah bagaimana dia harus memperkaya orang dari segi pengetahuan untuk nanti membekali dia ketika dapat pengalaman-pengalaman di depannya. Jadi artinya gue mau katakan, tidak semua orang ya ketika dia harus memutuskan untuk kuliah itu adalah untuk mendapatkan pekerjaan atau kasarnya untuk menjadi karyawan, ya. Tidak juga semua dari teman-teman yang kuliah di kampus mereka belajar di sana supaya mereka bisa menjadi entrepreneur atau berwirausaha setelah lulus, ya. Enggak juga. Jadi gue mau tambahkan bahwa yang paling mendasar itu adalah tujuan kita datang ke kampus, tujuan paling dasarnya adalah menambah yang namanya pengetahuan, skill kita, ya, supaya kita benar-benar nanti siap menghadapi apapun masalah dalam hidup kita yang sifatnya ada kesamaan dengan jurusan yang kita pilih. Nah, ini penting di awal teman-teman. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena pada akhirnya seperti yang sekarang, orang merasa bahwa kayak, ya ampun, sayang banget dia sudah S2, tapi ujung-ujungnya hanya jaga anaknya dan jadi ibu rumah tangga saja. Ilmunya terus kemana? Ini gue ngedengernya kayak gimana ya teman-teman? Kenapa sih kita harus mengeneralisasi semuanya gitu loh? Ya, kalau misalnya orang yang ngomong itu merasa bahwa itu penting dan itu bagus buat dirinya, biarkan pengertian pemahaman itu ada untuk dirinya, tapi tidak bisa kita paksakan buat orang lain juga gitu loh. Hampir sama tuh kejadiannya kalau teman-teman nonton film Habibie dan Ainun kan. Ainun tuh kalau gue nggak salah dia memang seorang tamatan S2 dan backgroundnya kedokteran. Tapi pada akhirnya dia siap mengabdi sama suaminya, membantu apapun kebutuhan suaminya, Pak Habibie. Dan dengan cara seperti itu yang paling hebatnya adalah dia menghasilkan anak-anak yang jenius, mungkin juga yang berbakti sama orang tuanya, tahu yang namanya tata krama atau apapun yang memang disiapkan orang tuanya, nilai-nilai positif dalam hidup gitu ya, supaya anaknya melaksanakan gitu ya.
Jadi setiap orang bergerak atas value-nya masing-masing. Salahnya menurut pendapat gue adalah ketika kita berusaha untuk menjadi sama dengan orang lain dengan cara memberikan pengertian yang salah. Ya, pengertian yang salah tuh gue maksud adalah ya seperti tadi, bahwa fungsi kampus itu bukan semata-mata untuk membuat kita jadi siap kerja atau membuka lapangan kerja saja. Orang ke kampus boleh dong untuk menambah pengetahuan dia, ya, menambah pengetahuan dia pada akhirnya membekali dia untuk menjadi seorang ibu yang baik buat anak-anaknya dan menjadi baik buat suaminya, ya. Apakah masih teman-teman ragu? Seolah-olah jadi bertanya, ya, apakah hubungannya jurusan yang dipilih sama fungsi atau tugas tanggung jawab dia sebagai ibu rumah tangga? Ya sekali lagi ada begitu banyak nilai-nilai, seperti contohnya nih teman-teman yang mengambil jurusan akuntansi. Cara dia memanage keuangan pasti sedikit banyak akan terpengaruh dengan jurusan yang dia pilih gitu loh. Jadi ilmu itu bisa diterapkan dia. Sama termasuk kalau kita mengambil jurusan, ya kalau kayak di hotel gitu ya, front office, kantor depan. Kita belajar di sana bagaimana menghandle komplain, bagaimana menghandle manusia lainnya, termasuk mengontrol diri kita. Ya, dengan menguasai soft skill seperti itu, sering sekali itu bermanfaat ketika kita harus berhadapan dengan suami atau anak-anak kita. Ya, jadi sekali lagi gue mau katakan juga ini penting bahwa tidak ada pemahaman yang mengatakan bahwa seorang wanita yang bekerja dan mengambil karirnya, jenjang karirnya itu lebih baik daripada ibu rumah tangga. Ya, jadi itu salah besar gitu ya. Menurut pendapat gua, apapun yang kamu lakukan selama itu dikehendaki oleh Tuhan, itu pasti bagus. Ya, menjadi seorang ibu rumah tangga dan menghasilkan atau mendidik anak-anaknya, ya, menjadi anak yang jenius dan justru bisa meraih cita-citanya lebih hebat lagi, bahkan profesinya atau kontribusinya terhadap kehidupan sangat-sangat luar biasa. Ini kan berarti ada peran ibu di sana yang mendidiknya dari awal, ya. Seorang anak yang punya integritas, seorang anak yang punya attitude, itu kan karena dibekali dengan ibu yang mengasuhnya di rumah pada saat dia masih kecil. Jadi hal seperti ini sering sekali dilupakan, bahkan dianggap selepe gitu loh sama banyak orang. Seolah-olah yang paling berpengaruh dalam hidup, seolah-olah ukuran orang itu baik atau tidak adalah ketika dia punya jenjang pendidikan yang tinggi, ketika dia punya karir yang bagus, ya. Namun setelah nanti ketahuan dia korupsi, setelah dia ketahuan merugikan banyak orang, baru sadar, ternyata dia seperti ini juga. Ya, jadi teman-teman, gue hanya mau katakan bahwa sering sekali dalam kehidupan ini kita itu lebih fokus dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Artinya kita kasih fokus dan perhatian kita untuk hal-hal yang lebih banyak sifatnya negatif tadi daripada hal-hal positif. Sederhananya gue mau katakan hampir sama tuh, kayak 1000 kebaikan kita itu akan bisa terlupakan oleh satu kesalahan yang kita buat. Begitu juga dengan kebaikan seorang ibu. Ya, ketika dia menjadi seorang ibu rumah tangga, menjadi seorang istri buat suaminya, menjadi seorang ibu buat anak-anaknya, ada begitu banyak kebaikan-kebaikannya, ada begitu banyak nilai-nilai positif yang ditanamkannya, yang tidak terlihat, yang dia lakukan tulus, ya, untuk orang-orang dicintainya. Tapi ini jarang dapat porsi terbesar, ya, penghargaan yang bisa dia terima, ya. Tapi teman-teman, ketika berhasil, orang hanya bisa melihat bahwa anak itu pintar, anak itu rajin, ya, tapi mereka jarang melihat bahwa ada seorang ibu di belakangnya atau ada seorang istri yang benar-benar membackup dan memfasilitasi apapun yang menjadi kebutuhannya. Oke teman-teman, jadi pendapat gua terhadap case ini yaitu adalah tetap sekali lagi, gua tidak membedakan yang mana yang baik. Semuanya baik ketika kamu selalu berangkat untuk dilihat oleh Tuhan, bukan dilihat oleh manusia. Dilihat oleh Tuhan berarti melakukan segala sesuatunya dengan integritas penuh. Apapun profesi kamu, walaupun kamu itu menjadi seorang general manager di perusahaan top gitu ya, atau menjadi seorang ibu rumah tangga, selama kamu melakukan yang namanya nilai-nilai tadi, nilai-nilai yang memang penuh keintegritasan gitu ya, takut kepada Tuhan, bukan takut kepada manusia gitu ya. Jadi lebih takut kepada Tuhan daripada lebih takut kepada manusia.
itu lebih penting daripada sekedar hanya membedakan antara posisi ibu rumah tangga dan menjadi seorang wanita karir. Nah, terakhir gue mau katakan teman-teman, yang sering dilupakan juga adalah calling gitu ya, panggilan hidup. Setiap kita manusia punya yang namanya panggilan hidup, ya. Ada memang seorang yang menjadi panggilan hidup menjadi seorang penyapu jalanan. Namun kalau memang itu panggilan hidup yang Tuhan beri ke dia dan dia melaksanakannya dengan sebuah kebahagiaan, dengan sebuah rasa syukur, dia menjadi orang yang paling kaya menurut pendapat gua dibanding orang-orang lain yang mungkin kita ukur kekayaannya dari aset yang dia punya. Ya, jadi teman-teman, jangan berkecil hati kalau misalnya teman-teman itu jadi ibu rumah tangga, sementara ada teman-teman yang satu dulunya jurusan dan satu kelas dengan teman-teman justru sudah di posisi top level, top management gitu ya, atau jadi GM, atau jadi direktur gitu ya. Ya, menurut pendapat gua sekali lagi kita bisa rumuskan bahwa ada 3 hal menurut pendapat gua untuk menyikapi hal ini. Yang pertama adalah prioritaslah kepada melayani Tuhan. Ya, gue bukan orang religius sekali lagi, tapi gue selalu menekankan kalau memang apa yang kamu kerjakan itu semata-mata untuk melayani Tuhan atau memprioritaskan untuk melayani Tuhan, itu akan menjadi hal yang paling bagus dalam hidup. Ya, sering sekali kita pada akhirnya bekerja tapi menghalalkan segala cara, rezeki yang kita dapat pun, maaf kata, uang yang kita terima itu adalah uang-uang yang hasil kecurangan. Anak istri kita atau suami dan anak kita di rumah juga akhirnya mengkonsumsi uang itu, bahkan jadi daging. Itu berbahaya sekali kan pada akhirnya. Jadi menurut pendapat gua teman-teman, yang paling pertama adalah melayani Tuhan. Bekerjalah untuk dilihat Tuhan. Jadi integritas itu penting. Dengan cara seperti itu Tuhan limpahkan lagi tuh rezeki-rezeki lainnya. Yang kedua, ya, cari kebahagiaan teman-teman. Ya, dengan apapun yang kamu kerjakan dan fokus kamu adalah kepada kebahagiaan, pada akhirnya kamu nggak akan membanding-bandingkan dengan teman-teman yang dulunya satu angkatan dengan kamu. Ya, kalau misalnya kamu bahagia, justru percaya atau tidak, teman-teman kamu yang satu kelas yang sekarang di top management gitu ya, sudah jadi direktur misalnya, mereka pun ada kecemburuan karena kamu misalnya contohnya jauh lebih awet muda, hidupnya selalu penuh kebahagiaan, postingan-postingan kamu pun postingan-postingan sukacita selalu, ya. Jadi jangan berkecil hati karena kamu justru seolah-olah kayak di posisi yang paling bawah dan teman-teman kamu di paling atas, no, ya. Fokus kepada kebahagiaan, ya. Yang ketiga gue mau katakan teman-teman, sekali lagi rasa syukur, ya. Apapun itu dalam hidup ini, kalau kita selalu fokus kepada rasa syukur, ya, kita pasti akan dilimpahi rezeki-rezeki yang lainnya sama Tuhan. Jadi sekali lagi jangan pernah membandingkan hidup teman-teman dengan orang lain, karena sekali lagi tidak ada satu orang pun yang senang hidup dalam perbandingan, dan tidak ada sebenarnya orang yang kaya atau miskin, tak ada yang pinter dan tak ada yang bodoh, ya. Semua itu ada ketika kita membandingkan. So fokuslah kepada kebahagiaan kita dan bagaimana kita bisa melayani Tuhan selama kita hidup. Semoga ini cukup menjawab teman-teman, ya, dan semoga bermanfaat pastinya buat teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk tetap subscribe, share, like, dan komen channel ini. Thank you very much and God bless you all. Out.